Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Semoga kalian di rumah tetap sehat-sehat saja dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran online. Maka pelajaran yang akan kita pelajari kali ini yaitu IPA. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang kemagnetan. Namun sebelum pembelajaran ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Berdoa selesai. Simak terus video ini, jangan kemana-mana agar bisa menambah pengetahuan dan wawasan kalian tentang kemagnetan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kemagnetan yang berada di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 9 semester genap. Berikut ini adalah kompetensi dasar. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini. Magnet sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno dan Cina kuno. Dikenal dengan nama lodestone atau bersih berani. Kemagnetan sendiri berarti sifat tarikan magnet kepada benda lain. Secara garis besar, ada 3 jenis benda berdasarkan sifat kemagnetannya. Yang pertama adalah ferromagnetik, adalah benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya baja, besi, dan nikel. Yang kedua adalah paramagnetik, adalah benda yang dapat ditarik lemah oleh magnet. Contohnya aluminium dan magnesium. Untuk lebih jelas perhatikan gambar di samping ini. Yang ketiga adalah diamagnetik. Diamagnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Berikutnya adalah selain sifat mudah atau tidaknya ditarik oleh magnet, suatu benda memiliki sifat mudah atau tidaknya dibuat menjadi suatu magnet. Secara garis besar ada dua jenis bahan dalam hal kemudahan dibuat menjadi magnet. Yang pertama, bahan magnet kuat adalah bahan yang sulit untuk dijadikan magnet, namun ketika sudah menjadi magnet mampu menyimpan sifat kemagnetannya yang lebih lama. Yang kedua, bahan magnet lemah adalah bahan yang sudah dijadikan magnet yang ketika sudah menjadi magnet sulit menyimpan sifat kemagnetannya dalam waktu yang lama. Contohnya adalah besi. Sebetulnya semua bahan terdiri dari magnet-magnet kecil yang disebut dengan magnet elementer. Pada bahan yang tidak memiliki sifat magnet, magnet elementer ini memiliki arah tidak berlawanan. Pada benda yang memiliki sifat magnet, magnet elementernya memiliki arah yang beraturan, seperti pada gambar di samping ini. Hal ini menyebabkan adanya 2 buah kutub magnet, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Ada 2 kutub ini selalu memiliki sifat. Kutub yang senama akan saling tolak-menolak, kutub yang berbeda akan saling tarik-menarik, seperti pada contoh yang ada di samping ini. Perhatikan gambar di samping ini. Jika yang senama akan tolak-menolak, jika akan yang berikut ini bagaimana cara membuat magnet. Ada beberapa cara untuk membuat magnet. Yang pertama, konduksi. Konduksi adalah menyentuhkan suatu magnet kepada benda lain yang dijadikan magnet. Ketika benda disentuhkan dengan magnet, maka magnet-magnet elementernya akan berubah menjadi beraturan, seperti pada gambar yang ada di samping ini. Yang kedua adalah induksi. Induksi adalah mendekatkan suatu magnet kepada benda yang akan dijadikan magnet.
Ketika benda didekatkan dengan magnet, maka magnet-magnet elementernya akan menempel. Yang ketiga adalah cara menggosok. Dengan menggosokkan suatu benda dengan magnet, bisa membuat benda tersebut memiliki sifat magnet, dan magnet elementernya menjadi beraturan. Yang perlu diingat bahwa bagian benda yang disentuh dengan magnet berlebih dahulu akan memiliki kutub yang sama dan kutub magnet yang akan menyentuh, seperti pada gambar yang ada di samping ini. Seperti pada gambar yang kedua ini juga, perhatikan bagaimana cara membuat magnet dengan cara menggosok. Cara yang keempat adalah dengan cara elektromagnetik. Jika sebuah besi dililitkan dengan kawat dan dialir listrik, maka benda tersebut memiliki sifat magnet. Sifat magnet ini akan hilang jika arus listrik diputuskan. Untuk memperbesar sifat magnet elemen dengan cara elektromagnetik bisa dilakukan dengan cara: 1. Memperbesar arus listrik. Yang kedua, menambah jumlah lilitan. Yang tiga, memasukkan besi lunak sebagai inti kumparan. Jadi, untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar yang ada di samping ini. Semakin banyak lilitan, tentunya semakin besar sifat magnetannya. Berikut ini cara menentukan arah utara pada elektromagnetik. Yang pertama adalah dengan cara menentukan arah pada elektromagnet bisa dilakukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan, di mana keempat jari menunjukkan arah arus pada kumparan dan ibu jari menunjukkan arah kutub utara elektromagnetik. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar yang ada di samping ini, dan berikut ini adalah gambar tangan untuk menentukan arah utara pada magnet. Dari keempat jari menunjukkan arah utara dan ibu jari menunjukkan arah arus. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan suatu benda kehilangan sifat magnetnya. Yang pertama, dipanaskan. Yang kedua, dibanting atau dipukul-pukul dengan keras. Yang ketiga, dialiri atau dekatkan dengan arus listrik bolak-balik atau AC. Nah, berikut ini yang di gambar ini adalah arus DC. Berikut ini kita akan membahas tentang medan magnet. Kita sudah mempelajari bahwa suatu magnet memiliki sifat magnet benda dan magnet lain. Ternyata setelah diselidiki, di sekitar magnet terdapat garis-garis gaya magnet yang mampu menarik magnet atau benda-benda yang ada di sekitarnya. Garis-garis gaya magnet ini memiliki arah. Dia bergerak keluar dari kutub utara menuju kutub selatan magnet, seperti yang ada pada gambar di samping ini. Perhatikan garis-garis gaya magnet. Setiap benda yang berada di sekitar magnet akan terpengaruh oleh magnet karena adanya medan magnet. Semakin dekat ke magnet tentunya semakin kuat magnet mengirim mengaruhi suatu benda. Garis-garis gaya magnet ini memiliki sifat sebagai berikut. 1. Garis-garis gaya magnet tidak pernah saling berpotongan, seperti yang ada pada gambar di samping ini. Yang kedua, garis-garis ini keluar dari kutub utara menuju kutub selatan magnet. Yang ketiga, tempat dengan garis yang rapat memiliki kuat medan magnet yang kuat. Tempat dengan garis yang renggang memiliki kuat medan magnet yang lemah.
Berikutnya adalah kemagnetan bumi. Pada kompas, kutub utara jarum kompas akan menunjukkan ke kutub utara geografi bumi. Hal ini membuktikan jika bumi juga memiliki sifat kemagnetan. Namun, sebenarnya yang ditunjuk oleh kutub utara magnet kompas adalah kutub selatan dari bumi. Perlu kita ketahui bahwa kutub utara bumi berlawanan dengan kutub magnet bumi, seperti yang ada pada gambar di samping ini. Magnet bumi melindungi bumi dari angin matahari yang berbahaya. Jadi, untuk lebih memahami, bisa simak gambar yang ada di samping ini. Jadi, magnet ini berfungsi untuk melindungi bumi. Untuk melindungi efek dari angin matahari. Aurora borealis ada fenomena di mana medan magnet bumi sedang melindungi kita dari angin matahari yang berbahaya. Artinya, ya, aurora ini berfungsi untuk melindungi kita semuanya dari angin matahari yang membahayakan manusia yang ada di bumi, seperti yang ada di samping ini. Berikut ini kita akan belajar tentang sudut deklinasi dan sudut inklinasi. Karena kutub utara geografis bumi dan kutub selatan magnet bumi tidak tepat pada satu tempat, maka pada kompas terdapat sudut deklinasi, yaitu penyimpangan jarum kompas terhadap arah utara selatan bumi. Sudut ini berbeda pada setiap tempatnya. Untuk lebih memahami, berikut ini adalah gambar sudut deklinasi. Nah, magnet bumi itu tidak lurus dengan arah utara selatan bumi, tapi ada sedikit mengalami penyimpangan, sehingga di sini akan membentuk sudut. Kompas juga tidak selalu mengarah pada arah horizontal. Penyimpangan ini disebut sebagai sudut inklinasi dan besarnya berbeda-beda di setiap tempat. Semakin dekat suatu tempat dengan kutub utara atau selatan, maka semakin besar juga sudut inklinasinya. Agar lebih memahami, perhatikan gambar ilustrasi berikut ini yang ada di samping ini. Berikut ini adalah percobaan Ørsted. Hans Sebastian Ørsted meneliti tentang pengaruh kawat yang dialiri arus listrik pada suatu kompas. Ia menemukan bahwa jarum kompas menyimpang atau bergerak saat mendekati kawat berarus listrik. Berikut ini adalah gambaran atau video tentang percobaan Ørsted. Berikut ini adalah kompas. Saat didekatkan dengan arus listrik, maka kompas ini akan bergerak. Selanjutnya, kita akan bahas tentang arah medan di sekitar arus listrik. Melalui percobaan, Ørsted menemukan bahwa satu, di sekitar kawat berarus listrik timbul medan magnet. Yang kedua, arahnya ditentukan oleh arah arus yang mengalir pada kawat penghantar. Yang ketiga, jika kuat arus semakin besar, kuat medan yang dihasilkan semakin besar. Yang keempat, semakin dekat jarum kompas terhadap kawat berarus, semakin besar penyimpangannya. Arahnya bisa ditentukan dengan aturan tangan kanan, di mana jika ibu jari menyatakan arah arus pada kawat penghantar, maka putaran keempat jari menyatakan arah medan magnet atau garis-garis gaya magnet.
Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar yang ada di samping ini. Untuk mempermudah, kita ilustrasikan kita menggenggam suatu batang besi, yang mana ibu jari menyatakan arah arus, dan yang keempat, ibu jari menyatakan garis-garis gaya magnetnya. Kuat medan di sekitar kawat berarus listrik. Sudah kita ketahui kalau besar medan magnet ini bergantung dari kuat arus dan jarak suatu titik dari kawat tersebut. Maka kuat medan listrik di sekitar kawat berarus listrik bisa dirumuskan sebagai berikut ini, di mana B adalah medan magnet sama dengan μ0 kali I per 2P kali R, di mana B kuat medan magnet, μ0 adalah per mobilitas udara yang ada di sekitar magnet, dan I adalah kuat arus listrik yang memiliki satuan ampere, dan R adalah jarak tegak lurus suatu titik terhadap kawat yang memiliki satuan meter. Berikut ini adalah aplikasi atau penerapan elektromagnet. Salah satu aplikasi medan magnet pada kawat berarus listrik adalah elektromagnet. Jika sebuah besi dililitkan dengan kawat dan dialiri listrik, maka besi tersebut bisa memiliki sifat magnet. Sifat magnet ini akan hilang jika arus diputuskan. Untuk memperbesar sifat magnet dari elektromagnet bisa dilakukan dengan cara memperbesar arus listrik, menambah jumlah lilitan, dan memasukkan besi lunak sebagai inti kumparan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar yang ada di samping ini. Semakin banyak lilitannya, semakin besar kuat arus. Untuk menentukan arah utara elektromagnet, yang pertama yaitu dengan menggunakan kaidah tangan kanan, di mana 4 jari menunjukkan arah arus kumparan dan ibu jari menunjukkan arah utara elektromagnet. Untuk lebih jelas, perhatikan gambar yang ada di samping ini. Jadi gambaran ilustrasinya dengan tangan menggenggam besi. Aplikasi elektromagnet. Elektromagnet sangat menguntungkan untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari karena sifat magnetannya bisa diadakan dan dihilangkan sesuai kebutuhan kita. Beberapa aplikasi yang sering kita gunakan yaitu alat pengangkat beban, seperti yang ada pada gambar di samping ini. Untuk memperjelas, perhatikan gambar ini. Dari yang kecil-kecil ini merupakan alat elektromagnet. Ketika besi itu ingin diangkat, maka dialiri listrik. Ketika pengen besi itu dilepas, maka arusnya akan dilepas. Yang kedua, dengan menggunakan bel listrik. Jadi ini contoh cara kerja bel listrik. Untuk lebih jelas, perhatikan dengan seksama. Dan yang ketiga, penggunaan aplikasi elektromagnet adalah menggunakan relay magnetik. Relay ini berfungsi untuk memutus dan menyambungkan arus yang memiliki tegangan tinggi sehingga tidak membahayakan manusia. Kalau menggunakan saklar biasa, karena ini arusnya sangat besar, maka berbahaya. Oleh karena itu, relay ini digunakan untuk memutus dan menyambung arus yang memiliki tegangan yang besar. Jadi yang saya lingkari ini adalah gambar elektromagnetik. Gambar yang merah atas ini merupakan gambar arus listrik. Yang ketiga, aplikasi elektromagnet adalah pesawat telepon. Bagaimana anak dengan materi tadi, yaitu magnetan, sudah paham semua kan? Jika Anda belum paham tentang materi pemagnetan tadi, coba nanti kalian tulis dan di kolom komentar yang ada di bawah ini. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani warzuq ilayya inda hajati wa la tamtani ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya Sebastian Syafiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.